kita akan menghitung bersama ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia match pertama kita Sunhawk, di mana pesawat sudah mengudara berada di area Pulau C dan juga Pulau A menuju ke arah Pulau B. Di bawah sana terlihat ada bootcamp Junior. Yes, betul sekali, dan pesawat pun juga cukup adil dari sebelah kiri, sebelah Langkawi, dan semua tim mempunyai advantage yang sama dan juga sorak-sorai gembira semua penonton yang di sini. Terima kasih kepada antusias kalian terhadap komunitas PUBG Mobile Indonesia, dan Camp Alpha menjadi advantage utama untuk Alter Ego dan Onyx, dan pastinya di sebelah bawah Aura punya spot yang cukup enak dari area Ruins. Geek pun di sisi bawah, tinggal kita nanti menunggu Sanskuy Circle akan ke arah mana. Ya pastinya Circle adalah sesuatu yang sangat menentukan sekali, tapi split jauh dimainkan oleh pemain-pemain Onyx Jar Jar berada di area pertemuan antara Pulau A, B, dan juga C, sementara pemain dari Onyx yang lain menuju ke arah candi atau temple yang ada di gunung-gunung Pulau A. Gue nangis sih kalau misalnya benar-benar Aura masih textbook main di jembatan. Gue beneran nangis, dan selalu ya kita mengutamakan NFT dengan kecerdasannya. NFT selalu mengambil advantage di sekitaran Painan, dan ini circle mereka banget. Namun bakalan nangis lagi kalau memang nanti circle ngebanting ke arah Camp Alpha. Ya saat LDG, ini ada komentar? Ini kesempatan terbesar Aura sih. Ini kesempatan terbesar Aura. Ya. All forest atau semua hutan yang ada di bagian depan ruins, ini harusnya bisa mereka mainkan cepat. Justru NFT, Painan sekarang lebih bagus menurut gua. Mau keluar atau stay di bagian sekitaran Painan. Kalau nanti ada shifting, mereka rugi. Tapi kalau tidak terjadi shifting, mereka akan sangat diuntungkan. ya Di sebelah kanan Sanskuy kita melihat perbedaan-perbedaannya, dan gue harap yang di papan bawah ini mereka akan lebih all out lagi untuk nge-screening out, jadi makin rusuh lagi tim papan atas. Mereka agak struggle bagaimana harus terus menghidupkan poin mereka. Ya, semoga saja di akhir nanti semua tim sudah memiliki minimal 100 poin, karena saat ini hanya dua yang belum 100 poin, yaitu BNW dan juga Dunia Game. Sama-sama kepala 8, sama-sama 88 dan juga 80, masih sangat terbuka karena tinggal beberapa poin lagi untuk mereka mencapai 100 poin agar persaingan bahkan di papan bawah menuju ke play-in pun tetap ketat. Itu yang kita harapkan. Ya, sebelum ada tabrakan drop zone dari sini, dan kemungkinan kalau kita lihat kemarin waktu rotasi cukup cepat Sanskuy. Bagaimana menit 4 aja udah berjalan, bahkan 3.30 sudah melakukan rotasi, bahkan hampir banyak tim 4-5 kemarin diperhatikan, dan kali ini agak sedikit turun tensinya, semua agak lebih objektif. Kalau gue prediksi Sanskuy tinggal bagaimana nanti eksekusinya, akankah ada yang kebingungan, karena yang paling penting ini adalah faktor mentality Sanskuy. Ya, pastinya duduk di bantal makan kuaci. Cakep. Karena mental adalah kunci. Mental tersebutlah yang akan ditempa, digempur di LAN event seperti ini. Memang kalau mental LAN event, semuanya udah pernah LAN event. Tapi mungkin LAN eventnya LAN event cafe. Bukan LAN event di sebuah hall seperti ini. Dengan banyaknya penonton. Dan crowd penonton itulah yang harus mereka kendalikan. Oke. Sebenarnya nggak cuma pemain, extra juga. Gue pengen ikutan sih alih-alih sebenarnya di sebelah kanan gue. Tapi ya balik lagi, kita bakalan coba komentarin bagaimana tadi Circle ini mengingatkan di hari yang kedua juga. Circle seperti ini, dan gue perhatikan adalah dua tim yang berbeda sama United, walaupun dia berada di kanan sebelah Langkawi Kampung kalau nggak salah gue. Tapi cukup cepat mereka melakukan rotasi membalap JD dan juga Geek. Yang paling menyulap untuk melakukan rotasi sebenarnya adalah Boom. Bagaimana dia dari Tatmokau kalau nggak salah gue, tapi dia tepat berada di sebelah kiri atau menguasai daerah tambang. Ya, ada sebuah permainan magis yang ditunjukkan, tapi kita juga mengajak kalian untuk mengikuti si paling jago. Tadi ada challenge berhadiah sangat banyak jutaan rupiah, dan juga pastinya ini adalah mannequin yang selalu membuat kau kaget kalau lagi ada yang masuk ke situ. Iya sih, refleksi. Kaget dulu kan. Dan semua ya atau buang tembakan, kemudian juga panik untuk nabrak, kemudian kalau ngambil spot, hampir semua tim kemarin bermain di open field juga, setup yang rapi, terutama dari setup yang benar-benar paling rapi ada itu adalah GPBR. GPBR tahu cara mereka untuk defense teritorial mereka. Kemudian juga yang gue salut adalah pemain-pemain GPX, cara mereka untuk menabrak pemain dari GPBR adalah setup 2 di depan, tapi 2 di belakang, seorang bosku menjadi pilar untuk mengcover 2 teman-teman. Meskipun dari Onyx, mereka sudah cepat melakukan rotasi kali ini, sudah mengontrol sisi background terlebih dahulu, dan ada tetangga depan mereka yaitu NFT dan
dipantau-pantau terlebih dahulu Sanskoy. Ya, kalau tadi Junior sempat membahas ada setup yang baik ditunjukkan oleh GPPR, justru gue menyoroti tim lain, yaitu BNW. Di Liga, gue sempat membahas BNW ini adalah tim yang harus dicontoh oleh semua tim PMPL. Mereka bisa bermain progresif, bisa bermain adaptif, bisa pragmatis, bisa eksplosif. Tapi di Grand Final atau di Country Final, mereka sangat pragmatis. Saking pragmatisnya, mereka akan lupa gimana caranya nembak, lupa gimana caranya bermain eksplosif. Gimana kalau kita lihat dari kemarin, kemana tembakan-tembakan gimana yang lengket ke lawan-lawannya? Balik lagi harus ada satu yang mengontrol IGL. Kalau kita lihat di NFT adanya seorang Staffel di situ. Ya, Gila, luar biasa. 3 kali WBCD yang mereka dapatkan. Benar-benar, gue ngomongin pasif sih enggak. Tapi mereka cerdik mengambil kesempatan. betul. Kemudian juga mengambil Sepakat sekali. celah, nge-backstep. Sampai menit 26 aja, mereka masih dapat satu elimination point saja. Tapi masuk di menit 27, masuki circle-circle ke-6 dan yang ke-7, barulah di situ agresivitas mereka tingkatkan. Dan yes, hampir semua tim bisa dibilang main di area open field. Dan Onyx sudah bergerak dan lebih memilih untuk stay di dalam kompon aja Sanskoy. Ya, kalau kalian bertanya kenapa sampai menit ke-5 belum ada sebuah fight yang terjadi karena semuanya hanya fokus untuk melakukan rotasi terlebih dahulu karena ini country final 6 match terakhir. Beban di pundak para pemain ini sangat besar Junior. Beban mereka sangatlah besar untuk ditahan sehingga mereka memilih untuk yang penting late game dulu, tapi ternyata kembali ada pemain yang terulang. Kemarin kayak gini, sekarang kayak gini lagi. Sebenarnya nggak ada yang salah juga dengan setup jembatan ini, tapi dengan catatan mereka juga harus kontrol ruins mereka dengan circle yang bisa dibilang ini ke bawah ruins. Kalau kita lihat pattern dari arah kemarin, mungkin 1 atau 2 orang. Gue lebih setuju 1 aja sih. Roses sih yang ditaruh, Jaden mungkin lebih ke arah ruins dan JXC, kemudian juga No Mercy mantau pergerakan dari area Painan. Jadi sebelah kanan lebih dikunci dibandingkan sisi atas. Karena jembatan itu, Prosesi yang ditaruh di jembatan. ya gue lebih setuju Roses. Kenapa? Karena kan sebenarnya kalau ditaruh di jembatan itu sebagai frontliner sehingga butuh aim kuat. Mungkin Jason. No. To be honest, Bukan Roses- kayak gitu justru. Enggak. Gimana? Roses sih paling tinggi game sense-nya. Paling tinggi prosesnya. Yes, ini kayak pemain gift gitu, Ha-ha. yang terberkati lah dibandingkan tim 3 player dari Aura yang lain. Jadi prosesnya menurut gue punya sense yang paling besar dan bisa mengontrol sisi dari jembatan untuk entry. Apa? Wow, sangat luar biasa pandangan dari Junior JR. Pastinya nanti juga saat sesi analis akan dibahas oleh LDG. Kita akan melihat saat ini pergerakan oleh tim yang tadi sempat saya bahas. Di Country League mereka bermain dengan sangat baik. Mereka tahu kapan harus pragmatis, mereka tahu kapan harus eksplosif. Tapi di Country Final mereka sangat pragmatis yaitu BNW. Bahkan saat ini juga kita masih terus memantau berpindah lagi menuju ke arah jembatan. Ponbit melakukan setup yang serupa tapi tak sama seperti pemain-pemain dari Aura. Tapi sayang sekali Ponbit jatuh dan ditawan oleh Jason. Yes, ya pastilah. Ini udah hafal lah apa yang dilakukan oleh HFX, apa yang dilakukan oleh Alter Ego juga. Mereka nggak bakal coba nerobos jembatan, pasti ada plan B atau plan C. Ini yang gue senang dari teman-teman Alter Ego. Mereka tahu punya, ya selalu celah-celah lain namun ada yang fight di situ. Red Face terjatuh tapi nggak ada tembakan balik dari pemain Lane. Laser Putra Pitoy membalikan keadaan 3-3 situasinya Sanskoy. Berimbang saat ini kita melihat bagaimana balasan dari Lizer sangat-sangat sakit sekali menuju satu pemain. Sudah menjadi confirm elimination, tapi Zai ternyata tadi yang mendapatkan confirm elimination tersebut. Redface harus segera diselamatkan. Kalau EVOS ingin memulangkan BNW, mereka butuh pemain-pemain seperti Redface dengan aim satuan biasa. Tapi KF, inilah KF, pemain yang akan menjadi andalan dari EVOS karena KF Esports terjadi berulang kali. Tapi KF menjadi pemain terdepan dan KF tumbang. Gimai menjadi kunci. Akan coba mendapatkan 2 tapi Gimai juga tumbang karena Nyok. Kalau kita lihat ya, mendapatkan Redface, tapi Gimai tumbang oleh Mikro. Mikro belum mendapatkan 2 pemain. Coba untuk dari yang 3, cari yang ketiga. Berhasil ke Mikro Blue. Yang ketiga Mikro Blue berhasil. Ichi, Isaya, arigato. Luar biasa permainan dari kedua tim ini. Adu otot yang kencang sekali dan dimenangkan oleh seorang Microboy. Dan kembali lagi, fight di area lain. Aura ternyata tidak selalu mereka untuk mengambil sisi jembatan dan mengambil pantauan ke area Onyx. Namun Peter Lucky mendapatkan suara Zai di situ yang terpancing di dalam combo. Masih mencari lagi 3 pemain dari Morph dipantau di screening out. Luxi seorang diri, lihat di minimap sebelah kanan atas, berani sekali apa yang dilakukan oleh Luxi Sanskoy. Ya, melihat pemantauan terus dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Saat ini hening terlebih dahulu. Belum ada tembakan lanjutan, tapi upaya revive sedang dilakukan. Fajar sebagai pemain yang dikirimkan untuk menjadi tim rescue menuju ke arah Zai yang sangat disayangkan tadi. Terspot, tertracking oleh Luxi. Masih terus dengan M4 kali 3-nya. Bahkan Luxi juga terus membuka skop menuju ke arah belakang. Sangat baik pembangunan awareness dari seorang Luxi di match kali ini Junior.
Yes, kemudian juga ada upaya di situ untuk membangunkan dari seorang Zai, begitu pun dari Luxi, mendapatkan informasi yang paling penting sekali untuk mereka melakukan rotasi dan kira-kira Circle akan mengarah kemana. Kita lihat Boom, GPX dan juga DG mereka melakukan slow pace. Akankah skema healing dan masih mendonat. Semua tim masih mendapatkan advantage yang sama. So, good luck, have fun di circle yang ketiga dan nanti bagaimana kita akan melihat juga circle ketiga yang paling penting karena circle di ketiga ini diameternya paling ngebanting banget Sanskui. Ya, kembali kalau tadi Eloge sempat membahas ini adalah momen untuk Aura. Saya sepakat karena saat ini circle-nya masih menuju ke arah mereka, tapi memang Aura terlalu lama berada di arah jembatan seperti hari kemarin. Untungnya kali ini mereka masih cukup aman di jembatan, tidak ada tim lain yang menuju ke arah jembatan. Seperti kemarin kan kejepit mereka, akhirnya bonyok sendiri di situ. Ya, sampai menit 10 ada yang ingin dikomentari Aldo. Permainan yang menurut gua agak cukup banyak berubah ya. Di dalam catatan gua ada Onyx yang lebih cepat ke arah bagian tengah, Boom yang ternyata sekarang tailingnya udah di bagian circle, dan tanpa gua duga EVOS statement mereka untuk bermain di titik yang biasa mereka mainkan ini diubah. Ban tidak lagi mereka mainkan secara lambat, mereka menuju ke arah bagian tengah dan imbasnya bertemu dengan BNW. Ya. Untungnya mereka menang secara fight tadi walaupun hampir 3 player knockdown. Itu benar-benar nggak ada hal yang bisa disalahkan. Setup dari kedua tim Ya, menurut gue juga betul. cukup rapi. Mereka menyebar, membentuk empat susu kalau kata Cijeli. Sudut Dan sisi. Gimana cara? Ya, memang agak tidak nyambung, tapi itulah Cijel di situlah uniknya. Nanti akan kita tanya juga orangnya karena orangnya akan nge-cast di match selanjutnya, tapi kita melihat terlebih dahulu untuk saat ini pergerakan yang dilakukan oleh Sinon sudah mulai ada sebuah pencarian informasi scouting yang dilakukan oleh Sinon dengan Kup RB. Banyak memang yang menggunakan Kup RB untuk Sunhawk dari hari kemarin jadi tren sendiri di country final. Yes, HFX nampaknya agak kapok juga. Mereka nggak ingin melewati jembatan karena ada three-way showdown yang Ya. bakal terjadi. Dan itu cerdik. Mereka tidak terjatuh di lubang yang sama sekali. Dan ya bagaimana mereka Sinon lalu ke kanan dari Alter Ego dan Potato membuka tembakan dari dua player tersebut. Masih bisa cabut, lolos dari genggaman pemain-pemain dari Alter Ego. Namun full up damage masih ada dari seorang Fnatic. Sinon pun turun. Aja dua damage yang didapatkan dari Alter Ego. Cukup mudah. Ini dia sebuah secercah harapan didapatkan oleh Alter Ego. Sebuah start yang mulus, sebuah start yang baik, sebuah start untuk mendapatkan piala di hari ini. Sudah dilakukan oleh Alter Ego karena mereka mendapatkan poin pertama. Masih bisa bertambah juga. Dan informasi yang saya dapatkan, tim ladies dari Alter Ego juga baru saja memenangkan sebuah piala. Sehingga bisa ada kawin piala di satu hari yang sama. Oh iya, GPSL ya mereka menang ya Alter Ya. Ego. betul. Jadi congratulations untuk Alter Ego Dione. Tuh. Ada Milo, Vepan, Gea, Gea dan sama Linting. Yes. Tadi sangat sayang banget ya. Kenapa yang dapat scout itu dua? Kenapa nggak satu aja dipantau, satu ditaruh di high ground untuk mengcover satu yang ditembakin ini? Kalau Gimana, gue Aldo? boleh menjawab ya, Ya. kenapa tadi harus ada dua orang yang melakukan scout dengan vehicle? Yes. Pertama, menurut gue FX agak cenderung curiga karena pergerakan mereka sekarang lebih lambat daripada game sebelumnya Ya. atau di hari sebelumnya. Dan ketika punya dua orang di vehicle, satu bisa melakukan tembakan. Ya. Bagusnya tadi yang memulai tembakan adalah yang di bagian open field, Yes. di mana nggak kedeteksi. Compound baru melakukan follow up kemudian dan terlambat karena low HP udah didapatkan oleh HFX atau mereka sudah ada di low health point bar. Oke. Sense, karena yang ditembaki dari kompon mungkin itu yang bakal ditabrak dan bisa menjadi bumerang sendiri untuk Betul. tim Alter Ego Ya. sendiri. Mereka benar-benar slow pace banget sampai HP barnya aja langsung berkurang cukup banyak dan berusaha juga bagaimana menekan ke arah sisi tengah ataupun sisi center. Begitu Alter Ego masih bersabar mereka buru-buru karena tahu aura menjadi masalah utama mereka dan harus berputar otak 7 kali. Gimana caranya mereka menyeberangi pulau dari Hangli. Ya, kita saat ini terus memantau dua pemain terakhir dari HFX yang masih tersisa, Herves dan juga Heaven. Dua Edge yang saat ini memantau ke arah jembatan. Mereka mungkin mengincar apakah ada pemain dari tim lain atau tidak, tapi Blue Zone akan segera nutup sempurna. Kemanakah Blue Zone-nya? Menuju ke arah Painan. Saat kita lihat kemarin, Blue Zone sedang circle seperti ini maksud saya. Yes. NFT yang chicken. Iya, NFT yang paling punya kontrol kuat. Mereka sudah mengelilingi sekitar Painan. Namun lihat EVOS pun juga sudah mendekat. Morph juga sudah. Dan hampir semua tim di tengah ini mereka mempunyai advantage yang sama. Menurut gue punya lengkungan yang nikmat. Tapi setup yang akan menentukan dan juga trigger disiplin yang juga menentukan mereka menangkan tim-tim yang masih di luar. Alter Ego dan juga HFX mereka masih berkelana di Pulau Alpha. Masih agak sedikit struggle untuk coba menyeberang. Tapi gue yakin mereka pasti ada kiriman scouter untuk melihat aura udah cabutkah dia dari jembatan atau masih mengirimkan sinyal tersebut. Kemudian juga dari
masih slow pace saja. Ini kayaknya misi mencari healing ke satu orang, dan dimana skema healing perlu banget untuk mereka lakukan. Ya. Jujur, gua salut banget pergerakan Onyx dan juga EVOS di game kali ini. Yes. EVOS kembali lagi gue bilang nggak pakem bermain di bagian sekitarnya. Ya. Sekarang cepat untuk masuk dalam zona dan Onyx pun demikian. Yang menjadi masalah sekarang adalah tim-tim yang masih textbook kayak sebelumnya. Saat ini Jesse mendapatkan satu tembakan tadi, low edge flick Leon, tapi Leon masih bisa menghindari tembakan selanjutnya. Satu peluru lagi membuat Leon tumbang, tapi tidak ada peluru yang nyangkut. Kita berpindah menuju fight yang berbeda. Dunia game akan berhadapan dengan pemain-pemain JPX. JK apapun akan dilakukan. Hunt for you atau Poker. Hunt for you yang dapat satu knockdown tersebut, tapi kalau kita lihat juga balasan sakit dari arah Ranjit. Hunt for you terkena blue zone, harus hati-hati. Tembakan juga dilakukan Ikiar menuju satu pemain Link tadi di sana. Hunt for you langsung memulakan Poker. Yes, kemudian juga hard carry-nya dari DG Flyboy pun juga didapatkan dari pemain Dewa United. Artinya backstabber di situ dilakukan. Namun GPX mereka masih ada waktu saat untuk mencoba mengontrol sisanya. Dan Ivo mengambil kesempatan tersebut untuk kontrol high ground. Tapi dibalas dari seorang Rosemary yang nyaris saja menumbangkan dari seorang Red Face. Pelurunya tidak setajam jarum akupuntur. Ya sangat disayangkan tadi. Satu peluru terakhir gagal bersarang ke tubuh dari Red Face. Tapi kalau kita lihat, hati-hati Rosemary. Jangan sampai nge-molotov teman sendiri. Jangan sampai terjadi. Ada sebuah kepanikan mungkin yang dilakukan Rosemary tadi. Hampir saja satu pemain yang sedang knockdown dilempar molotov oleh Rosemary. Kita melihat juga masih akan fokus menuju ke arah atas. Tapi dengan Rosemary nembak berarti tawan sama EVOS. Dan mereka berada di area luar dari safe zone. EVOS akan mengganti pemain-pemain JPX. Ya, kemudian juga Ikiar adanya coba inisiasi satu pemain tersebut dari Transportiu masih sejauh ini. Tapi Ikiar pelan-pelan memberikan juga penetrasi, masih mencari juga letak dari Transportiu. Tapi Transportiu terbuka badannya, satu titik dan lagi akan ke Blue Zone menyerap darinya dia. Dan bakal dikejar sama Ikiar dan yes, Transportiu tertag oleh Blue Zone. Dan ini bakalan menjadi makanan legit untuk seorang Ikiar. Perlahan dicari, dihabisin. Yes, Ikiar langsung jadi finishing Sunscreen. Basa-basi lagi. Namun PR-nya masih jauh mereka untuk menjangkau dari area circle zone. Ya saat ini pemain GPX sedang overthinking. Mereka bingung ingin menuju ke arah mana karena jalur mereka ke safe zone sudah dikuasai oleh EVOS sehingga mereka harus muter jauh. Berarti mereka harus terkena blue zone, harus berdamai dengan blue zone. Dan kita melihat dari arah yang berbeda. Ada satu pemain dari Alter Ego. Di depannya ada Hepas, tapi belum ketahuan juga. Poundbeat tidak memiliki first aid lagi. Untungnya ini adalah blue zone ketiga atau circle yang ketiga sehingga masih bisa ditahan. Kita masih belum tahu satu playernya lagi akankah dia memegang hit yang banyak. Namun dari Bigetron mereka sudah menguasai dari sekitaran jembatan Painan. Kemudian juga tektokannya bagus sekali. Dua di atas, dua di bawah untuk mengamankan sisi setup yang mereka bangunkan circle. Masih mengarah ke sebelah kiri Painan. NFT mempunyai celah yang bagus. Namun dari Onyx mereka harus menjaga body system dengan baik. Karena ada Geek, Aura dan juga Bigetron bisa saja menyantap mereka. Atau bahkan four-way showdown pun bakal terjadi. Namun kita ada circle. Genesis Dogma pun bakal menyusul. Ini bakal menjadi rumit sekali. Semua tim bakal dipaksa berperang Sunscreen. Ya, saya mencatat ada 3 tim yang unsos di match kali ini. Ada AE, lalu juga tadi HFX dan juga satu lagi Boom. 3 tim tersebut masih tertahan di area blue zone di jembatan sebelah kiri, jembatan penghubung antara Pulau A dan juga Pulau C. Mereka unsos di sana, berarti ya ini bukan match yang maksimal untuk mereka. Bisa dikatakan seperti itu. Ya karena kan mereka nggak berada di circle, semuanya ngumpul circle, kenapa bertiga di sono? Oke, gue setuju kali ini sama lo Sunscreen. Namun dari HFX dan juga Boom, mereka tidak menyulap untuk melakukan rotasi. Namun 28 kit sudah mereka koleksi. Lihat Yami tidak memegang 8 kit first aid-nya, tapi masih memegang beberapa healing yang mungkin nanti berguna untuk melakukan team fight terhadap Alter Ego yang tepat di depan matanya. Kemudian juga belum ada pergerakan dari Heaven ke arah depan. Fanatic, akankah dia terketahui? 1, 2, 3, Duar masih belum menangkal dari seorang Fanatic. Yami memberikan balasan juga ke arah sebelah kiri, namun di sebelah kanan pun juga akan diberikan juga satu potongan granat. Tukeran Rasengan dan juga Chidori, namun Rasengan dari Yami belum berhasil mendapatkan dari seorang Heaven. Hati-hati Yami, healing Yami. Berhasil harusnya. Masih ada waktu untuk dia memberikan healing atau menggunakan healing, tapi granat justru ada di area Yami. Granat disamperin oleh Yami. Harus hati-hati, mendatangi area granat sangatlah berbahaya. Heaven juga bersiap untuk saat ini. Yami mantulin granat, tapi belum memberikan siapapun. Justru Gremory yang tumbang oleh Tuyul di tempat yang berbeda. Yes, recent elimination, semua tim nampaknya dipaksa berperang, namun kita masih seru. 1 versus 1 antara Heaven dan juga Yami. Masih bertunggang Rasengan dan juga Chidori. Rasengan dari Yami belum terlalu on point, namun Chidorinya belum mengenai juga. Salah tebak, salah arah, salah spekulasi. Bermain petak umpet Israel, tapi Yami bakalan coba gambling, tapi Heaven memenangkan the fight. Terjun yang dilakukan Sunscreen.
Even memenangkan fight tersebut, ini adalah fight yang mahal untuk pemain-pemain Boom karena mereka tumbang. Tapi Even juga ditumbangkan oleh Boboho yang berada di area atas. Boboho yang mendapatkan keuntungan besar dari fight yang sedang terjadi. Wow, ini kontender juara yang paling kuat. Adanya sorak-sorai bergembira juga ke arah Bung Boboho, namun dia masih jauh 19 killing. Dengan posisi masih ada 15 tim. Gimana komentar Royal Doge? Seperti biasa gue katakan zona 4 sebenarnya masih bisa manages dan fokus, tapi 19% harusnya bisa menahan mereka sampai ke zona ke-7. Sangat disayangkan tadi sebuah kalkulasi yang salah dari satu pemain yang sudah kita lihat Cimoy terus mencoba untuk berikan tembakan Hades, terkena peluru-peluru tajam dari Cimoy, masih terus dicari, sudah ketahuan di mana posisinya, granat sudah tidak ada net yang dimiliki oleh Cimoy membuat Hades selamat. Sejauh ini justru Hades yang akan melemparkan utility menuju ke arah Cimoy, tapi Cimoy mundur terlebih dahulu. Yes, Geek Fam. Sebenarnya ini adalah orang-orang yang ngerti main semuanya. Tinggal bagaimana mereka memuluskan mekanik mereka. Namun dari ini aja bisa poin, tapi masih mendapatkan dua ketika dia berjalan ke arah bebatuan dan Onyx. Nampaknya ada ditembaki juga dari sebelah kanan. Kita akan coba ditembak lagi dari Cimoy. Namun masih cukup selamat karena ada refleks prone yang cukup cerdik tadi. Ya, saat ini kita memantau Hades ternyata memiliki sebuah bagi, itu adalah modal yang sangat berharga untuk Hades menuju ke area circle. Tapi di arah yang berbeda masih ada fight yang melibatkan DPX. Dua pemain terakhirnya berhadapan dengan dua pemain dari General, tapi ada Mort juga yang disebut dari fight yang sedang terjadi. Mort melakukan tembakan, Rocky melakukan tracking tadi dengan ekor kali empat. Hasilkah dia? Percobaan yang pertama gagal, percobaan kedua masih saja gagal, percobaan ketiga pun masih gagal dari seorang Rocky. Rocky memantau juga dari area kejauhan, namun dari Bigatron yang lebih intens memberikan serangan terhadap pemain dari GPX Rosemary, dan juga Gen Boss ini menembaki entah itu dari mana, namun dari Boss ternyata mengarah ke arah Link dan coba Suksi yang men-secure elimination tersebut. Cerdas sekali mengambil kesempatan di bawah jembatan, tapi Rosemary dia terjebak di balik-balik dari bebatuan dan juga mobil-mobil yang terpelanting. Namun dari BTR mereka harus bergerak dan Luxi terkena, ter-take down, dan juga Gen Boss Suksi dan juga Gen Boss diambil Rosemary dua sekaligus, tapi masih ada Misery dibalikan keadaan. Gila, Bang Jamal kembali. Lu jual gua beli, itu yang terjadi karena tadi Rosemary hampir saja menjadi pemeran antagonis. Luzon masih ikut campur dari fight yang sedang terjadi, tapi Misiri memiliki 13 first aid. Sebuah modal yang berharga untuk dirinya terus berada di area Blue Zone. Kita berpindah menuju tempat yang berbeda. Saat ini dominating didapatkan oleh EVOS Reborn. Bos pun juga menggila hari ini. Mudah-mudahan juga lebih baik lagi dari Cimoy. Sedikit berhati-hati lagi karena Chill memberikan serangan dua player sekaligus di situ, terpelanting, dan adanya follow juga dari seorang Boss sudah mengetahui adanya dua player yang bersembunyi di balik-balik kompon. Masih santai aja, belum ada terlalu intens serangan-serangan yang diberikan. Namun dari Mortsai di sisi Pixel Elimination sudah didapatkan, dan Genesis Dogma nampaknya lebih memilih untuk masuk ke dalam circle aja dibandingkan mereka berambisi mendapatkan pemain-pemain geek. Ada sebuah fight yang melibatkan EVOS bersama dengan NFT tadi, satu knockdown didapatkan, tapi EVOS Red Face juga membuat Mercy dipulangkan menuju ke arah lobby. Kita melihat untuk saat ini Mort berada di satu area yang sama bersama dengan pemain-pemain NFT, harus keluar dari painan dua tim tersebut. Oke, dari BTR masih ada Mystery dan juga Game Force, dua pemain transferan baru dari Ayan, kemudian juga Aura terpantau masih ada seorang Jayden, kemudian Jason dan JK JC dapatkan dari seorang Audrey di situ, dan matanya coba elimination untuk menambah secure elimination. Kemudian juga di sebelah kanan Genesis Dogma pun juga terpelanting, banyak tim semua dipaksa berperang di area open field ini. Namun dari NFT mereka bekerja keras bagaimana teritorial mereka dimasuki oleh pemain-pemain Warp yang sudah stay 4 orang Sanskui. Sangat disayangkan Red Face berada di area Blue Zone. Ini Blue Zone yang tidak bisa ditahan lagi, sangat sakit, harus ada kalkulasi untuk menggunakan first aid terus-terusan. Kita berpindah dari seorang Rocky berada di tempat yang sama, masih berada di area batu. Bahkan tadi kita melihat ada knockdown demi knockdown yang didapatkan. Jason menuju ke arah Misery yang memiliki 13% awalnya. Oke, masih berlanjut fight dalam Batman. Secure pemain dari Genesis Dogma dari Morp, Rocky tidak berani untuk keluar. Mesiri terpelanting oleh outside play zone. Kemudian juga Evo ternyata sudah tereliminasi di hashtag 9 dengan 6 poin. Kemudian juga FT bagus sekali, cerdas sekali mengambil momentum. Tinggal bagaimana mereka mengetahui pemain-pemain detail dari Morp letaknya ada di mana. Ada yang ingin Satu hal yang gue kecewa banget yang gue bilang dari awal, Aura harusnya udah mulai memainkan hutan lebih cepat ketimbang tim yang lain. Ya. Dan ternyata dengan lambatnya mereka memainkan terlihat sekarang akhirnya tumbang satu persatu. Ya, tadi sayangkan Alter Ego sudah pulang tadi, kita melihat kali ini Boom akan menghadapi satu pemain dari NFT yang sedang melakukan
dilempari sebuah utility menuju ke arah seorang boom dari Genesis Dogma. Masih dicari oleh pemain-pemain NFT. Perlahan namun pasti NFT datang menuju ke arah lawan-lawannya. Mort juga diberikan gempuran. Fajar tumbang karena Blue Zone sakit sekali. Tidak bisa ditahan lagi Blue Zone saat ini. Tembakan drone menuju satu pemain Mort dan Mort berhasil untuk melakukan penyeberangan. Yes, agak ada kepanikan terlihat dari pemain-pemain Mort, tapi setup yang dibangun oleh NFT menyebar luas sekali. Mereka tidak ingin dimasuki spot dari mereka, dari pemain Mort, namun mereka healing untuk waktu sesaat. Tapi dari Batman di sebelah kanan bakal coba ditembaki dua pemain dari Mort, Rocky dan juga Slay. Asisten bayar dari Nandi bakal menjadi pilar untuk mengcover di sisi belakang. Tapi Booms masih bertahan sejauh ini, tapi dia membuka badan untuk mencoba bersembunyi di balik tembok. Tapi dari Batman dan Booms bakal coba one duel situation. Kita satu pemain dari Mort, Slay memenangkan 15 hit di bawah pemain kill. Sangat disayangkan kalau kita lihat tadi Boom gagal memanfaatkan sebuah kemungkinan untuk bisa mendapatkan knockdown menuju arah Zai. NFT akan berhadapan dengan Mort. Bahkan satu tumbang NFT masih ada 3 yang lainnya. Depit permainan dari NFT. Masih ada sebuah pelebaran sayap pemain-pemain NFT Spavel menuju ke arah yang tepat dan Batman berkat satu knockdown penting menuju ke arah Mort membuat bola pelindungan. Satu yang terakhir Mort merasa NFT winner. Sangat luar biasa dari Palembang rotasi ke Subang. Cakep! Tidak tumbang dipuji gak terbang. Mantap! NFT lagi dan lagi membuktikan kecerdasan mereka disiplin dengan baik dan juga Ciamik memanfaatkan momentum terakhir untuk memfinishing, kemudian dia set up mereka di kompon-kompon finance membatasi pergerakan dari Morph Eldo.